Halo, apa kabar semuanya? Kembali di Figuran lagi. Di sini tempat gua Putreza ngomongin mainan dan bersama gua sekarang di sini ada Figuran standar Imperial Dramon. Ya ini sebenarnya ada kit yang pas diumumin gue excited banget karena gue suka desainnya, kelihatan keren dan gagah gimana gitu ya. Dan sekarang udah kelar gue rakit. Harganya itu 790 ribuan, gue beli hampir 800 ribu. Jadi dia lebih mahal dibandingin figura standar Wargreymon sama Metal Garurumon. Jadi emang lebih mahal dan emang sedikit lebih gede sih. Tapi emang seberapa bagus dan seberapa worth it-nya, abis ini bakal gue omongin di reviewnya. Sedikit buat boxnya dulu, lumayan gede sebenarnya, kurang lebih kayak Metal Garurumon sama Wargreymon. Ada gambar-gambar pose juga di sekeliling kotak, kelihatan keren ya, nampilin Dragon Mode sama Fighter Mode-nya. Nah, untuk hasilnya pas udah kelar ngerakit, dia akan seperti ini. Jadi Dragon Mode dulu kalau ngikutin buku manualnya, sedangkan kalau kita mau ganti ke Fighter Mode itu harus ditransform sendiri. Personally, gue sebenarnya suka dengan Dragon Mode-nya, karena emang nggak tahu ya, gue suka aja ngeliat Dragon Mode-nya gini dibandingkan dia pas jadi Fighter Mode. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing, ada yang suka fighter, ada yang suka dragon. Kayaknya banyakan yang suka fighter sih dibanding dragon, tapi itu balik lagi ke preferensi setiap orang. Di mode ini artikulasi itu nggak banyak dan terbatas banget, nggak bisa diposain macam-macam karena mau diapain juga dia kayak gini doang bentuknya. Palingan cuma bagian sayapnya aja yang bisa diutak-atiknya, digeser-geser dikit, plus sama ekornya. Udah, sisanya untuk kaki ya biasa aja, nggak bisa terlalu banyak macam-macam. Dan ya udah, seperti inilah Dragon Mode dari Imperial Dramon. Sedikit notes untuk bagian kepala, ini menurut gue kurang. Mulutnya emang bisa buka tutup, sedangkan ball jointnya itu nggak bisa banyak digerakin kecuali buat diputer-puter sedikit kayak gini. Dibikin dongak itu nggak bisa karena dia mentok sama cannon yang ada di punggung, dan helmnya atau bagian kepala belakang ini juga gampang copot pas digerakin. Jadi ya kayak kurang mantep gimana gitu ya. Emang sih ini kayak emang buat dipajang dalam pose diam aja dan nggak dimacem-macemin. Palingan kalau mau sedikit ekstra itu bisa dipasangin ke base kayak gue sekarang biar dia kayak agak terbang gimana gitu. Tapi sayangnya base ini tidak include di dalam kotak ya, beda sama Metal Garurumon yang langsung dapet base. Yang ini mesti beli base sendiri, dan yang gue sarankan itu adalah pakai Action Base 4 supaya bisa nahan beban dari Imperial Dramon ya. Lalu sebelum gue lanjut ke mode fighternya, sedikit aja untuk warna, menurut gue separasinya oke, plastiknya juga bagus. Sebenarnya dia banyak varian plastiknya seperti figura standar lain, jadi di sini Bandai memang menggunakan beberapa jenis plastik dengan finishing yang beda-beda sehingga hasilnya emang kelihatan oke dan keren. Lalu buat stiker di sini juga nggak terlalu banyak, gue suka stikernya nggak terlalu banyak, bahkan yang gue pakai tuh sedikit banget. Dan untuk yang bagian mata ini ya preferensi sendiri karena stikernya warna merah dipasang di lapisan warna merah, jadi emang buat kayak efek hologram doang. Jadi kalau nggak dipasang pun sebenarnya nggak apa-apa menurut gua. Nah sekarang baru gua akan coba bahas mode satunya lagi, yaitu yang fighter mode. Untuk transformnya itu nggak susah, tinggal ikutin manual booknya aja, tapi pastiin teliti karena ada beberapa bagian yang mesti ditarik atau extend supaya maksimal, seperti kakinya supaya jadi lebih panjang. Setelah jadi, beginilah tampilan dari fighter mode-nya. Menurut gue ini sebenarnya kelihatan gagah dan keren banget, separasi antar warnanya pun juga bagus. Aksesorisnya itu nggak banyak, bahkan hampir nggak ada karena senjata satu-satunya yang cannon doang ini emang udah nempel di Dragon Mode. Palingan kalau mau dianggap ada aksesoris yaitu tangan yang akan dipasang juga pasti fighter sama kepala, plus 2 konektor untuk standnya. Untuk ukurannya pas jadi fighter mode, Imperial Dramon ini lebih tinggi dari Wargreymon, dari Omegamon juga, terus sama MG Mbah juga masih lebih tinggi, dan kalau dibandingin sama HG itu jauh banget bedanya. Buat artikulasi sebenarnya Imperial Dramon ini lumayan loh untuk ukuran dari kitnya. Kepala itu mau dongak sama nunduk nggak masalah, diputer juga bisa selama bagian rambutnya ini diangkat dulu ya supaya nggak nyangkut. Torso bisa didorong ke depan, bisa ke belakang kayak gini. Miring-miringnya juga lumayan oke, tapi seperti biasa ya bisa juga diputer 360 derajat. Bagian tangannya juga begitu, cukup banyak poin artikulasinya, bisa diputer-puter lalu sikunya mentok segini. Bagian claw atau cakarnya itu bisa digerak-gerakin sedikit, sedangkan untuk tangan yang ngepal ini cuma ada satu ya, nggak bisa diapa-apain lagi, bisa diputer 360 derajat juga. Terus balik dikit ke bagian bahu, ini tuh bisa didorong ke depan lumayan jauh untuk pose pas pegang cannon. Nggak terlalu keren sih sebenarnya kalau menurut gue ya, agak aneh gimana gitu, tapi ya kalau emang mau ya bisa. Tambahan lainnya, bagian yang ada di
bahu ini yang gede, gampang banget copotnya loh kalau kesenggol. Jadi kalau mau posein ya menurut gue ini dipasang terakhir aja. Terus dikit juga ini untuk bagian sayap ya, terakhir aja. Menurut gue ini bagian yang cukup oke dari Imperial Dramon karena plastiknya bagus, dibersihinnya enak, detailnya juga cakep ya sih, entah ada kayak urat-uratnya gitu. Serta artikulasinya pun lumayan, bisa di macam-macamnya, bisa ditekuk, bisa digeser-geser segala macam. Jadi kalau mau dibikin sayapnya kayak gimana itu bebas, terserah, dan cukup leluasa lah ya di Imperial Dramon. Next, untuk kaki ke depannya bisa sampai segini, ditekuknya sampai segini ya, nggak terlalu jauh. Dan untuk yang bagian bawah, telapak dan segala macamnya itu cukup fleksibel dan bisa diputar-putar. Sampai sini, sebenarnya Imperial Dramon menurut gue cukup bagus sebagai sebuah kit, tapi buat sebuah apa ya, yang udah punya ekspektasi tinggi, ini sebenarnya agak kecewa sama hasil produk akhirnya. Jointnya atau ya persendiannya itu kayak letoy loose gimana gitu, dan nggak kuat buat nahan beban dari badannya sendiri. Kaki itu nggak nahan, bisa dilihat seperti yang sekarang ya, gue naikin sedikit langsung jatuh. Terus untuk tangan ya, pas gue posein lagi nembak kayak ada di box, itu gue tinggal 5 menit aja udah turun tangannya. Jadi ya agak disayangkan ya sebenarnya untuk kit yang sebenarnya potensial kayak gini. Selain itu, beberapa parts juga tadi ya udah gue bilangin gampang copot, kayak bagian kepala belakang sama bagian bahu gedenya ini. Jadi kalau misalnya lo punya Imperial Dramon figure standar dan mau dipajang, saran gue sih dia udah dipajangnya diem aja, berdiri kayak gini, nggak usah dimacem-macemin, emang udah dia statis gitu aja karena emang paling stabil dan paling aman, dan sekaligus mungkin kalau angle-nya bener dia bakal tampak paling keren ya kayak gini. Kalaupun misalnya mau diposein, misalnya lagi nembak, lagi lompat, atau lagi jungkir balik, mau gimana terserah lo, itu menurut gue mendingan pakai stand base aja, pakai action base. Dia disarankan action base 4, jadi yang ada tempatnya 3 begini, ini lebih stabil, lebih kuat untuk nahan bebannya karena ini lumayan gede kitnya, dan bisa juga dipakein kalau di Dragon Mode. Overall skornya kalau menurut gue Imperial Dramon ini keren sebenarnya ya. Tampilannya keren, cuman emang joinnya agak loose, kurang bisa diposein segala macem. Jadi ya skornya 7 dari 10 lah kalau menurut gue. 7, jadi dia masih di bawah Wargreymon sama masih di bawahnya Metal Garurumon, karena walaupun yang keduanya tadi yang di atas posenya juga terbatas, tapi paling enggak partsnya itu nggak gampang merotol kayak yang di Imperial Dramon ini. Sedangkan kalau gue bandingin sama Omegamon ya masih bagusan ini sih, masih kelihatan lebih keren, lebih gede juga, dan ya pokoknya lebih bagus lah dibandingkan Omegamon. Itu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya lo tertarik sama Imperial Dramon ini, menurut gue lebih cocok bagi mereka yang emang suka Digimon ya, emang suka koleksi. Ini wajib banget lo beli ya, karena buat nambah-nambahin, karena emang keren juga. Jadi kalau emang tertarik mau beli segala macem, bisa langsung cek aja, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Harganya sekali lagi 700.000, hampir 800.000, agak mahal, tapi itu dia, makanya gue bilang emang cocoknya bagi yang suka Digimon aja. Oke, jadi kayaknya segitu aja dulu untuk reviewnya figure standar Imperial Dramon kali ini. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.